Halo para investor, welcome back to my channel Invest and Jewelry. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga hari ini sehat selalu ya, dan jauh dari penyakit. Dan tetap kita selalu menggunakan masker. Jangan lupa untuk cuci tangan, karena kuman itu, bakteri itu paling mudah banget kalau namanya sudah kita kenakan air, dan dia pasti akan runtuh. Semoga hari ini teman-teman investor selalu dikasih kesehatan. Oke teman-teman, ini kita akan ngebahas masalah untuk ada yang bertanya masalah untuk reksadana. Jadi dia bertanya sama saya, kira-kira apa sih investasi yang bagus itu, dan yang saya harus ambil itu apa sih? Nah, kita jawab di YouTube ini teman-teman. Oke, dengan saya Eri Hening Tiasto. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Oke teman-teman, kita bahas di YouTube ini. Jadi kita untuk ngebahas kira-kira reksadana apa sih yang paling bagus untuk investasi ini. Nah sekarang saya untuk investasi ini, sebenarnya semua reksadana itu untuk investasi sih bagus, dan tidak ada yang tidak bagus. Jadi tergantung untuk teman-teman nih, teman-teman mau untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah kalau misalkan untuk jangka panjang, yang kita bahas untuk jangka panjang dulu nih, teman-teman ambil aja untuk saham atau obligasi, itu bagus untuk jangka panjang. Untuk kisaran kiranya ya 4 tahun 5 tahun lah kita ambil untuk jangka panjangnya. Jadi kalau untuk saham dan obligasi jangka panjangnya itu, karena meningkatnya itu sekaligus drastis. Kenapa saya bilang saham dan obligasi ini bagus? Karena itu dia itu cepat naiknya untuk masalah saham ini. Nah jadi saya bilang paling bagus itu jangka panjang itu saham dan obligasi. Nah jadi kalau menurut saya untuk jangka pendeknya itu teman-teman, kita ambil aja untuk pasar uang. Kenapa saya bilang pasar uang itu untuk jangka pendek? Karena kalau pasar uang itu semua, kalau kita buka pasar uang di reksadana ini, di bibit, pastinya kalian yang senang untuk investasi di bibit, kalian buka di pasar uang, itu grafiknya semuanya naik dan bagus semuanya. Nah kalian kalau untuk yang jangka pendek ambil aja dah untuk masalah pasar uang. Tapi kalau kalian untuk jangka panjang, lebih baik kalian ambil saham dan obligasi. Nah jadi kalau menurut saya semuanya bagus, dan semuanya itu baik semua untuk investasi. Nah mungkin teman-teman yang lagi bingung, untuk yang para pemula ini mungkin dia bertanya-tanya, dia bingung ini saya harus milih produk apa. Nah kalian untuk di bibit ini kalian bisa cek di situ. Nah kalian bisa cek, kalian paling utama kalian lihat grafiknya, keadaan grafiknya ini dia bagus atau tidaknya. Nah kalau misalkan grafiknya ini bagus, dia meningkat, itu kalian ambil, dan di situ pasti ada starnya, ada bintangnya pasti. Di situ yang paling bagus sudah ditentukan oleh bibit. Jadi yang untuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu nama-nama produknya sudah diterterakan oleh bibit. Nah jadi kalian ambil yang pertama. Nah kalau untuk yang pertama bagus, itu nanti dia pasti akan melonjak, sahamnya itu akan lebih tinggi. Misalkan kalian untuk ngambil jangka panjangnya, sahamnya itu akan lebih besar. Di situ akan persenannya itu bisa kita lihat teman-teman, sahamnya akan lebih tinggi. Jika kita ngambil ini, kira-kira untuk kita pendapatan keuntungan kita itu berapa persen ya. Nah di situ teman-teman kita bisa lihat keuntungan kita berapa persennya, kita bisa ambil untuk jangka panjang. Dan obligasi juga sama. Kalau untuk pasar uang, kalau saya sih ya, kalau saya sendiri itu biasanya ngambil Sukor Invest Money biasanya kalau untuk pasar uang. Nah kalau kalian itu ngambil untuk investasi sendiri lah ya, tanpa robot. Jadi kalian untuk investasi sendiri ini tanpa robot, kalian bisa ambil di, biasanya itu kalau di bibit itu dana tabungan ya. Kalau dana pensiun itu
kenanya biasanya pakai robot. Nah, kalau kalian memang udah saya mau nabung, itu bisa dikira-kirakan nilainya totalnya, misalkan kalian target 200 juta. Nah, kalau kita hitung-hitung 200 juta itu kalau kalian 5 tahun itu belum tentu sampai 200 juta. Tapi kalau kita investasikan sampai 5 tahun, kemungkinan tabungan kita sebulannya lebih murah. Nah, kalian coba bisa lihat di situ simulasinya, kalian bisa hitung-hitung. Mungkin kalian bisa lihat kira-kira kalau 250 juta itu kita kira-kira nabung sampai berapa tahun. Nah, di situ pasti di bibit itu bagusnya sih kalau saya lihat dia ngasih patokan, ngasih simulasinya, kira-kira dapatnya sekian. Nah, kalau di saham juga sama aja sih teman-teman. Kalau saya lihat itu juga kita lihat persennya yang paling bagus berapa kenanya. Nah, jadi teman-teman di situ untuk jangka panjang ambil untuk obligasi dan saham. Kalau untuk jangka pendek ambil pasar uang. Tapi saya biasanya itu memainkan untuk masalah di robot, karena kalau robot ini teman-teman ya, itu langsung ngebagi 3. Contoh kita menaruh dana itu, karena kalau robot itu pilihan semua dari reksadananya, dari bibit-bibitnya sudah ditentukan. Nah, jadi kalian misalkan mau yang untuk rendah, untuk yang agak tingkat lumayan tinggi, cuma rentan juga, jika misalkan turun itu rentan juga. Nah, teman-teman bisa lihat di situ juga harus hati-hati juga kalau mainkan robot. Jadi kalian kalau untuk jangka panjang lebih baik ambil yang rendah aja. Untuk keuntungan memang tipis, tapi kalau untuk balikin dana kita itu uang nggak akan kepotong dan malah bertambah karena kita lebih banyaknya diinvest itu di pasar uang. Kalau misalkan untuk yang portfolionya ke atas lagi, itu yang diutamakan obligasi. Kalau yang lebih rentan lagi itu diutamakan untuk saham. Nah, kalian bisa lihat di situ, bisa ambil dana yang jangka pendeknya itu untuk pasar uang yang diutamakan, yang kedua itu obligasi, yang ketiga saham. Nah, kalau untuk jangka panjang kalian lebih baik ambil obligasi dibanyakin. Nah, untuk yang di sahamnya itu dikecilin. Oke teman-teman, mungkin jawaban saya seperti ini. Untuk produk yang lebih bagus itu apa, kalian bisa lihat di situ grafiknya. Mungkin nanti saya akan jelaskan dan saya akan praktekkan dan saya akan lihatkan di tempat bibit saya. Oke teman-teman, tetap di sini di channel saya Invest and Jewelry untuk selalu mengikuti channel saya dan tetap selalu investasi yang lebih banyak agar kita bisa lebih menikmati hidup di masa tua kita. Dan bagi teman-teman yang masih baru, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini yang masih kurang paham untuk masalah bibit reksadana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.